بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قنبتنا عزكم الله tambah terasa kita sekarang telah memasuki bulan Rajab, bahkan sudah melewati pertengahan bulan Rajab. Itu berarti Allah dan lama lagi dekat dengan masuknya syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Terkait dengan bulan Rajab, di dalamnya terdapat beberapa perkara yang masyhur di kalangan kaum muslimin, entah itu perkara yang berkaitan dengan masalah ibadah atau perkara yang berkaitan dengan masalah keutamaan tertentu untuk bulan Rajab. Kita semuanya tahu karena azakumullah, banyak dari kalangan kaum muslimin tatkala masuk bulan Rajab mereka berbondong-bondong untuk melaksanakan puasa Rajab harus Jepang. Kita juga tahu banyak dari kalangan kaum muslimin ketika masuk bulan Rajab mereka mulai menghitung hari-harinya, dan di awal pada Jumat pertama bulan Rajab mereka pun juga berbondong-bondong melaksanakan ibadah, ritual ibadah, melaksanakan sholat, disebut dengan sholatul rawaib. Begitu pula Allah sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, tidak hanya di Indonesia ini, bahkan mungkin secara internasional. Masyhur di kalangan mereka bahwasanya di dalam bulan Rajab itu ada peristiwa besar yang selalu dikenang oleh kaum muslimin. Bahkan mereka pun juga berbondong-bondong untuk merayakannya, layaknya Idul Fitri yang dikenal dengan ihtifal, perayaan Isra Mi'raj. Ini karena Allah sebagai kecil, hal-hal yang
masyhur di kalangan kaum muslimin terjadi pada bulan Rajab. Maka mumpung masih di bulan Rajab, maka perlu kiranya kita singgung permasalahan yang berkaitan dengan bulan Rajab. Apakah ada keutamaan tertentu bulan Rajab itu? Apakah ada keutamaan tertentu melaksanakan sebuah ibadah khusus pada bulan Rajab itu? Apakah ada perayaan tertentu secara khusus dalam Islam di bulan Rajab tersebut? Terkait dengan masalah keutamaan bulan Rajab, yang sahih ialah hadis Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Tafaqun alaih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkhutbah pada waktu haji wada. Di antara isi khutbahnya beliau mengatakan, "Inna az-zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal arda. As-sanatu 12 shahran minha 4 hurum, 3 mutawaliyat, Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini muttafaqun alaih. Dan ini satu-satunya riwayat yang sahih terkait dengan masalah keutamaan bulan Rajab. Yang artinya, Rasulullah mengatakan dalam sabdanya yang artinya, sesungguhnya masa ini, zaman ini telah berputar sebagaimana keadaan dia pada awalnya, pada waktu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan, kata Rasul. Di antaranya ada 4 bulan yang haram. 3 di antaranya berturut-turut, Dzul Qa'dah, lalu Dzul Hijjah, kemudian Muharram, berturut-turut, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram. Dan yang keempat kata Rasul, wa Rajab Mudhar, Rajabnya Mudhar, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, bulan Rajab yang antara Jumada dan Sya'ban. Yang dimaukan dengan Jumada, Jumadal Akhir, Jumadal Tsani. Yang namanya Sya'ban, masyhur Sya'ban. Kita semuanya tahu bulan antara Jumada Akhir dengan Sya'ban namanya Rajab. Kan gitu ya? Gitu apa begitu? Nah, harus nanya antum terkait dengan bulan Hijriah kan? Ben urut. Jenengan Pak. Kalau nggak ketemu. Disebutkan Pak dari mulai awal. Yang Hijriah, bukan yang Miladiah. Miladiah apa? Januari itu apa? Yang Hijriah Pak. Allah musta'an, ke apa dia kan? Ini bulannya orang Islam lho, itu apa lho? Ya apa? Allah musta'an. Mau orang apa di sini? Entah ya. Ya ke apa lho doa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Ramadan. Ramadan kata dia. Ini Ramadan pikir dia Ramadan ni. Allah, tak pikir apa. Makanya saya langsung bawakan riwayatnya, nggak usah kasih keterangan dari mulai awal. Apa ternyata Allah Ustaz. Ini termasuk kekurangan pada kaum muslim ini.
Moto miladi ya apal, tidak ora apal. Ini padahal baru pembahasan masalah nama-nama bulannya urutannya. Mbah, ngomong Mbah, jangan Mbah. Insyaallah apal ini Mbah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Di tengah-tengahnya ialah Rajab. Yang dikatakan sama Rasul, Rajab yang di tengah-tengah antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, namanya Rajab. Setelah itu Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Allah yang ada sih. Allah. Nah di sini orang Allah menunjukkan kepada kita keutamaan Rajab. Rajab disebutkan dalam riwayat ini yang namanya Rajab salah satu dari 4 bulan yang haram. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang haram. 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu, yang keempat ialah Rajab. Sehingga Rajab termasuk Syahrullahil Muharram, bulan-bulan Allah yang diharamkan. Hadis ini Allah merupakan tafsir untuk ayat Al-Quran yang tersebut dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36 terkait dengan masalah bilangan bulan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." At-Taubah 36. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan. Itu semua yang tercatat dalam kitab Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang haram. 4 ini ditafsirkan dalam hadis Abu Bakar tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang keempat Rajab. Ini keutamaan bulan Rajab, termasuk bulan yang haram. Subhanallah. Adapun Allah terkait dengan masalah keutamaan yang lain, ini cukup masyhur di kalangan kaum muslimin. Di antaranya ialah terkait dengan masalah keutamaan berpuasa khusus bulan Rajab. Terkait dengan masalah puasa bulan Rajab, disebutkan oleh Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif Hima Limawasimil 'am min al-Wadha'if. Depan saya di halaman yang ke-183 beliau dengan tegas menyatakan wa amma siyam falam yasih fi fadli shaumi Rajab fi khususihi syai'un 'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala ashabi. Adapun terkait dengan masalah puasa Rajab, maka tidak sahih tentang keutamaan puasa Rajab secara khusus satu hadis pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabatnya. Tidak ada satu hadis pun yang sahih dari Nabi atau dari para sahabatnya tentang keutamaan puasa Rajab secara khusus. Nah ini yang ngomong siapa sekarang? Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, ulama besar pada masanya. Kalau yang ngomong saya mungkin antum ragu-ragu, teman tahu tak? Karena konsekuensinya sudah harus melihat dan mutalaah semua riwayat yang ada. Kalau saya belum kelasnya. Tapi kalau yang ngomong ialah Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, sezaman dengan Ibnu Katsir, sezaman dengan Az-Zahabi, beliau termasuk muridnya
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan tidak ada satu pun yang sahih dari Nabi atau dari kalangan para sahabatnya tentang keutamaan puasa khusus untuk bulan Rajab. Barakallahu. Sehingga terkait dengan masalah puasa tidak ada. Bahkan disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu secara mauquf disebutkan hadisnya dari Ibnu Abbas sabdanya Rasul, tapi yang benar itu mauquf dari Ibnu Abbas, ucapan Ibnu Abbas. Disebutkan dalam sebuah hadis anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naha an siyam Rajab. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam melarang orang untuk puasa Rajab. Katanya ada larangannya. Rasul melarang orang puasa Rajab. Namun yang ini baik, lemah juga. Yang benar kata beliau rahimahullah itu ucapannya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Larangan puasa bulan Rajab secara khusus. Ringkasnya terkait dengan masalah puasa, tidak ada anjuran sedikit pun terkait dengan puasa Rajab secara khusus. Sehingga yang ada puasa pada umumnya, dan Kamis, puasa 3 hari dalam sebulan, puasa Daud dan semisalnya, silakan. Adapun khusus Rajab tidak ada. Begitu pula yang terkait dengan masalah sholat. Sholat khusus pada bulan Rajab. Juga diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di halaman yang sama, di buku yang sama, beliau mengatakan sama sholat falam yasih fi syahri Rajab salatun makhsusatun takhtassu bih wal ahadits al marwiyah fi fadl salat ar raghaib fi awal jum'atin min syahr Rajab kadhibun wa batilun la tasih wa hadhihi salat bid'atun 'inda jumhur ulama. Intaha. Adapun masalah salat, beliau mengatakan tidak ada satu hadis pun yang sahih dalam bulan Rajab adanya salat khusus untuk Rajab. Tidak ada yang sahih. Adapun hadis-hadis yang diriwayatkan tentang adanya salat raghaib yang dilakukan di Jumat pertama bulan Rajab, beliau mengatakan kadzibun wa batilun la sahih. Hadis yang dipalsukan, hadis yang batil tidak sahih. Bahkan beliau mengatakan salat ini dihukumi bid'ah oleh kebanyakan para ulama. Namanya salat raghaib. Dilakukan pada Jumat pertama bulan Rajab. Jumlah rakaatnya berapa? Disebutkan 12 rakaat. Bahkan yang masyhur di kalangan kaum muslimin, mereka melaksanakan rakaat ya Pak. Ada yang itu Sya'ban, lupa saya. Yang lagi yang itu Sya'ban Alfiyah namanya. Salat Alfiyah. Itu juga bid'ah. Yang ini rakaat belum mengatakan bid'atun 'inda jumhur ulama. Barakallahu. Sehingga tidak ada ritual khusus, ibadah khusus yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan masalah bulan Rajab. Yang ada ya ibadah bagaimana biasanya. Salat ya mulai biasanya 5 waktu ya biasanya, Jumatan ya biasanya, puasa ya biasanya. Normal sebagaimana biasa, tidak ada sesuatu yang istimewa yang khusus untuk bulan Rajab. Yang istimewa ini bulan disebut dengan bulan haram. Apa keutamanya bulan haram itu? Yang disebutkan dalam pembahasan para ulama, bulan haram itu punya keutamaan la yajuzul qitalu fi.
tidak diperbolehkan perang pada bulan-bulan haram. Itu keistimewaannya. Tidak boleh perang, itu bulan-bulan haram, bulan tenang. Kalau perang itu otomatis bulan genjatan senjata, istirahat. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram juga demikian. 3 bulan penuh nggak boleh perang. Barakallah. Yang kalau ada perang, peperangan walaupun melawan kaum musyrikin di bulan tersebut hukumnya haram, dosa kamu. Itu keutamaan bulan haram. Adapun yang lainnya terkait dengan bulan Rajab tidak ada satu riwayat pun yang sahih tentang ritual khusus untuk Rajab, baik sholatnya ataukah puasa. Sehingga yang dikerjakan oleh kaum muslimin, bahkan santri itu diumumkan di musola-musola kaum muslimin, di masjidnya kaum muslimin, wuru-wuru begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, besok itu Rajab. Ya Allah, puasa rame-rame, puasa Rajab, besar keutamaannya loh. Keutamaan dari mana? Karena barakallah. Ini penjelasan dari beliau rahimahullah. Salat tidak ada yang sahih, puasa tidak ada yang sahih. Normal bagaimana biasa. Tinggal satu. Apa itu? Yang tadi saya bawakan terkait dengan peristiwa heboh yang betul-betul menggemparkan dunia ketika itu, yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tanda-tanda kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Peristiwa Isra Mi'raj. Kita semuanya tahu karena tidak azza sangat masyhur di kalangan kaum muslimin. Mereka semuanya dengan tegas menyatakan bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab. Kena ya, mutawatir ya itu. Mutawatirnya muslimin ini ceritanya. Mereka yakin begitu ya, itu di bulan Rajab. Bahkan mereka dengan tegas menyebutkan terjadi pada tanggal 27 Rajab. Nah, dari sini nanti Allah di pembahasan kita sekarang ini perlu kita ulas, perlu kita bahas peristiwa besar satu ini terkait dengan masalah Isra Mi'raj. Tidak semata-mata membawakan riwayat tentang kejadiannya, tetapi yang paling penting lebih daripada itu ialah permasalahan besar yang diangkat oleh para ulama seputar masalah Isra Mi'raj. Itu yang paling penting. Barakallahu. Ini tema kita sekarang ini. Kita mulai dari masalah Isra Mi'rajnya. Apakah betul terjadi pada bulan Rajab dan tanggal 27-nya? Jawabannya ada. Juga disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam buku yang sama, Lataiful Ma'arif, di halaman 187. Beliau menyebutkan di sini, dihikayatkan dari banyak orang bahwasanya pada bulan Rajab itu terjadi hawadits azimah, kejadian besar untuk kaum muslimin. Di antaranya kata beliau peristiwa Isra Mi'raj katanya. Disebutkan ada yang mengatakan terjadinya pada tanggal 25 Rajab. Beliau mengatakan wala yasihhu syai'un min dzalik. Itu tidak ada satu riwayat pun yang sahih. Ada lagi yang mengatakan itu terjadinya pada tanggal 27 Rajab. Itu dihikayatkan dari salah seorang tabi'in yang bernama Al-Qasim bin Muhammad. Al-Qasim bin Muhammad menyatakan bahwasanya peristiwa Isra dari
Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terjadinya pada tanggal 27 Rajab. Dikomentari sama Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ruwiya fi isnadin la yasih. Ucapannya Al-Qasim itu diriwayatkan dengan sanad yang tidak sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, pernyataan tersebut diingkari oleh para ulama yang lain. Di antara yang mengingkarinya ialah Ibrahim Al-Harbi. Ibrahim Al-Harbi. Dan juga para ulama yang lainnya. Sehingga dengan pernyataan tegas ini, apa yang tersebar di kalangan kaum muslimin, bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab, tidak ada dasarnya sama sekali. Riwayat dari Rasul tidak ada. Riwayat dari sahabat tidak ada. Yang ada satu riwayat dari Qasim bin Muhammad dari kalangan tabi'in, itu pun ternyata tidak sahih. Dan ternyata juga diingkari oleh para ulama yang lainnya. Di antaranya Ibrahim Al-Harbi rahimahullah dan juga ulama-ulama yang lainnya. Ini dikuatkan oleh dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Pernyataan beliau dinukil oleh Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Saya tolak bawa buku langsung benar. Peristiwa besar, saya harus bawa buku besar. Dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad di jilid yang kedua, jilid yang pertama, halaman 57 sampai 59. Tatkala beliau ditanya, Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya, mana yang lebih afdal? Lailatul Qadar ataukah Lailatul Isra? Jawabannya dia. Ini pertanyaan disampaikan kepada beliau rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mana yang lebih utama? Lailatul Qadar ataukah Lailatul Isra? Ini kalau kedengaran sama mereka ini senang mereka. Ono yo. Namanya Lailatul Isra itu. Ya kan dia ono, cuma enggak tahu kapan itu. Jawabannya dia, mana yang sudah tahu? Mana yang diafdal? Lailatul Qadar ataukah Lailatul Isra? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Sekarang malam Isra itu. Lu kenapa? Karena dan dalam Al-Quran. Gitu ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam pasal lebih baik dari 1.000 bulan. Kalau malam Isra nggak ada keterangannya. Gitu. Masya Allah. Di nukil dari sebagian ulama ya kawan, mereka merinci. Kalau Lailatul Qadar, malam Qadar, itu lebih afdal untuk umat Islam. Adapun Lailatul Isra, malam Isra Mi'raj, itu lebih afdal untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Karena yang alami beliau sendirian, antum enggak ada yang ikut. Beliau seorang ini. Sehingga untuk Rasul malam itu malam yang paling utama. Malam yang paling besar. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj itu termasuk min a'zami fadailihi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk keutamaan Rasul yang paling besar ketika itu. Sehingga ada yang merinci demikian. Malam Qadar itu lebih utama untuk umatnya kaum muslimin karena kamu yang menjalankan. Adapun malam Isra itu lebih utama untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibahas bukan ininya. Yang dibahas ialah keterangan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ternyata beliau merinci terkait dengan malam Isra. Beliau menyebutkan
Tatkala beliau menjawab tentang masalah ini, mana yang lebih utama, malam Qadar atau malam Isra? Beliau mengatakan, kalau yang diinginkan oleh ucapan itu bahwasanya malam Isra itu lebih utama untuk umat ini setiap tahunnya. Ini ucapannya batil. Enggak ada keterangannya. Ini kata beliau, pembahasan mana yang lebih utama, malam Qadar apakah malam Isra itu idza kanat tu'rafu 'ainuha. Itu kalau malam Isra itu diketahui kepastiannya malam kapan itu. Ada paham ya? Baru kamu bahas. Malam Qadar jelas di bulan Ramadan, gitu ya. Kemudian di 10 harian terakhir di malam-malam ganjil yang paling diharapkan pada malam ke-27, paling diharapkan. Jelas. Ini kata beliau, kalau diketahui kepastian kapan malam Isra itu. Beliau mengatakan setelah itu. Fakaifa walam yakum dalilun ma'lumun la ala syahriha wala ala ashriha wala ala ainiha. Tapi kenyataannya kata beliau, tidak ada satu dalil pun yang maklum, satu dalil pun yang pasti yang menjelaskan di bulan apa Isra Mi'raj itu. Kemudian di 10 hari yang apa? 10 hari pertama, kedua, atau ketiga. Bahkan harinya itu sendiri tidak ada dalil yang menyatakan kepastiannya. Mengatakan selain, balil nuqulu fi dzalika munqati'atun mukhtalifah. Bahkan penukilan tentang masalah itu, penukilan yang terputus sanadnya dan berbeda-beda. Ada yang mengatakan 25 Rajab, ada yang mengatakan 27 Rajab, ada yang mengatakan di Rabiul Awal, ada yang mengatakan di Jumada ini. Sanadnya itu juga terputus. Ini kata beliau. Bayangkan, harinya tidak tahu kapan. Kepastian tanggalnya tidak tahu kapan. Bulannya juga tidak tahu bulan apa. So, bagaimana mungkin dibanding-bandingkan antara malam Isra dengan malam Qadar? Intinya Allah. Dari penjelasan beliau ini rahimahullah ta'ala menguatkan apa yang tadi disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Tidak ada satu dalil pun yang sahih yang menjelaskan tentang kepastian malam Isra itu kapan. Kapan terjadinya Isra Mi'raj itu? Tidak ada yang tahu. Yang tahu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi kita Muhammad SAW serta kaum muslimin dan umat yang ketika itu mendengarkan kabarnya langsung dari Rasulullah SAW. Kalau seandainya diketahui ya ikhwan, itu malam apa, tanggal berapa, bulan berapa, itu niscaya akan disebarluaskan oleh para sahabat. Peristiwa besar, bukan peristiwa yang ringan. Lihat saja pembahasan tentang masalah-masalah yang dianggap sepele oleh kaum muslimin, tentang masalah buang hajat, doa masuk kamar mandi dan semisalnya, itu dinukil oleh para ulama, dinukil oleh para sahabat dengan hadis yang sahih. Pasal urusan buang hajat, kan gitu ya. Tapi kenapa untuk urusan besar seperti ini, peristiwa besar, sakral ini, tidak ada satu penukilan pun dari para sahabat atau para ulama yang lain? Menunjukkan kepada Rasulullah, mereka semua tidak tahu kapan malamnya, hari apa, tanggal berapa, bulan berapa. Kena ini. Ya. Sekarang kalau nggak tahu, apa kemudian diperingati? Memperingati apa? Melaksanakan peringatan Isra Mi'raj. Kamu peringati di bulan apa? Di bulan Rajab. Nggak sahih. Nah kalau nggak sahih, nah kamu memperingati dalam rangka apa ini? Allah Musta'an. Itu yang pertama. Ringkasnya, ringkasnya
terkait dengan kepastian malam Isra Mi'rajnya tidak diketahui kepastian kapan malamnya, tanggal berapa dan bulan apa. Masalah yang lainnya lagi. Terus kalau begitu, apakah terjadi Isra Mi'raj itu? Kan gitu ya. Apakah terjadi? Jangan-jangan dunia belaka. Nyatanya nggak tahu harinya kapan, tanggal berapa, bulan apa. Terjadi apa enggak? Jawabannya Allah jelas terjadi. Ini semua dengan kesepakatan para ulama dan dengan riwayat-riwayat yang mutawatir. Dengan riwayat yang mutawatir. Semua kaum muslimin sepakat Isra Mi'raj terjadi dan dialami oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali kaum mulhidin, orang-orang yang menyimpang dari kalangan kaum kufar atau kaum muslimin yang pemikiran menyimpang. Disebutkan di sini Allah oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat yang pertama dalam surat Al-Isra, qauluhu ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-Isra ayat yang pertama. Maksudnya Allah yang mengisrakan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi wilayah sekitarnya, supaya kami tampakkan kepada hamba tadi kebesaran ayat-ayat kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini menunjukkan Allah dalil yang sangat jelas. Peristiwa Isra Mi'raj itu ternyata diabadikan dalam Al-Quran. Ini dalilnya. Al-Isra ayat tegas. Ada riwayat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, di buku yang saya bawa ini juz yang 3 halaman ke-26, menukil dari Al-Hafidz Abdul Khattab Umar Ibnu Dihyah dalam kitabnya At-Tanwir fi Maulid Sirajul Munir. Di buku kitabnya disebutkan oleh Al-Hafidz Abdul Khattab ini riwayat-riwayat hadis-hadis tentang Isra Mi'raj. Beliau mengatakan waqad tawatarat riwayat fi hadis Isra. Riwayat hadis tentang masalah Isra Mi'raj itu telah mutawatir, tetapi disebutkan satu persatu sahabatnya. Saya bawakan supaya kita semuanya mantap, itu kejadian nyata dialami oleh Rasulullah SAW. Datang dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, Malik bin Sa'fa'ah, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Ibnu Abbas, Shaddad bin Aus, Ubay bin Ka'ab, Abdurrahman ibnu Qurab, wa Abu Habbah Al-Ansari, wa Abu Layla Al-Ansari, wa Abdullah bin Amr ibn Al-As, wa Jabir, Hudzaifah, Quraidah, Abu Ayyub, Abu Umamah, Samurah bin Jundub, Abu Hamra, Suhaib Ar-Rumi, Ummu Hani, Aisyah, Asma radhiyallahu taala anhum ajma'in. Berapa itu? 25. Ya. Kira 25 orang sahabat yang meriwayatkan peristiwa Isra Mi'raj itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah kelasnya mutawatir. 25 orang. Barakallahu fiik. Sehingga hadis Isra
hadis nama masalah Isra ya kaum disepakati oleh kaum muslimin dan yang mengingkarinya ialah kaum mulhidin. Baik, ini terkait dengan masalah kejadiannya. Betul-betul terjadi yang namanya Isra Mi'raj itu. Dan dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alhamdulillah terkait dengan pembahasan masalah Isra Mi'raj. Ini para ulama membawakan sekian banyak permasalahan. Ini perlu kita bawakan sebelum kita masuk pada peristiwanya. Banyak hal yang mereka bawakan terkait dengan peristiwa ini. Dan mengilmui tentang masalah itu lebih bagus, lebih penting, lebih manfaat daripada sekedar menyebutkan jalur ceritanya. Dan itulah hikmah di balik Isra Mi'raj yang kita bahas. Di antara masalah yang mereka bawakan ya ikhwan, ialah terkait dengan masalah Isra-nya. Berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj? Jawabannya Allah, pendapat yang sahih, tidak ada khilafnya. Pendapat yang sahih Allah itu pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama yang dirajikan sama Ibnu Qayyim, dirajikan sama Ibnu Katsir, dan dirajikan oleh para ulama yang lainnya setelahnya dan sebelumnya. Peristiwa Isra itu dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam marratan wahidah. Hanya sekali saja. Hanya satu kali saja. Nggak berulang. Ada yang mengatakan 2 kali. Sekali dengan rohnya, sekali dengan badannya. Ada lagi yang mengatakan 2 kali. Sekali sebelum diberi wahyu, sekali setelah diberi wahyu. Ada yang mengatakan 3 kali. Sekali sebelum dikasih wahyu, sekali di Mekah, sekali di Madinah. Ada yang mengatakan 4 kali. Bahkan kaum Sufiyah menyatakan sampai 30 kali Isra Mi'raj itu. Ini tinggal 30 ya, apa itu? Jawabannya paling gampang untuk membantah mereka ini. Nah, kalau kemudian berulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, 30 kali, masuk kewajiban sholatnya bolak-balik. Saya maksud. Karena pada peristiwa Isra Mi'raj itu, dan ketika beliau diangkat ke langit dengan Mi'raj, itu kan diwajibkan sholat gitu ya. Yang tadinya 50 menjadi 5 rakaat berapa kali? 5 kali. Nah, kalau kemudian Isra-nya 2 kali, berarti kewajibannya balik mana? Yang tadinya sudah diwajibkan sholat 5 kali, ada Isra yang kedua kalinya, ini batal lagi. Isra lagi dulu, kewajiban sholat lagi, ada lagi. Nah, kalau 3 kali, batal lagi. Isra yang ketiga kalinya dulu, diwajibkan lagi. Yang mengatakan 4 kali, balik lagi, ini batal lagi. Batal terus sholat-sholatnya, gak tahu sholat. Apalagi yang mengatakan saya 30 kali. Saya masuk kewajiban sholat sampai 30 itu. Kalau seandainya setahun sekali kejadiannya, berarti dalam kurun waktu 30 tahun. Pada Rasul itu diangkat sebagai Nabi dan Rasul hanya pada masa kurun 23 tahun. Nah, poken itu kelebihan 7. Yang 7 yang alami siapa? Jangan-jangan yang alami itu ialah Syekh Farekotnya. Jangan-jangan siapa Rasul Jilani yang dipermilakan. Allah. Itu semua ya kan ada ya. Omongan-omongan ngelantur dengan tanpa ilmu. Ada ya?
dengan benar itu terjadi hanya sekali. Hanya sekali. Kapan kejadiannya? Kejadiannya disepakati oleh para ulama ba'dal ihaq, setelah beliau diangkat sebagai nabi. Ya? Setelah beliau diangkat sebagai nabi dan rasul. Pastinya kapan? Mereka istilah. Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 18 bulan sebelum hijrah. Ada yang mengatakan setahun setengah sebelum hijrah. Al-muhim, mereka istilah terkait dengan masalah tahunnya tadi. Yang jelas, perkiraannya kata para ulama mendekati masa-masa hijrah ke Madinah. Intinya mereka sepakat Isra itu terjadi setelah beliau diangkat sebagai nabi, dan kejadiannya ketika beliau masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Karena ini riwayat yang sangat banyak. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Ibnu Katsir juz 3 halaman 24 ketika menafsirkan ayat 1 surat Al-Isra. Jika membaca buku tafsir yang lain, keterangannya sama. Al-Qurtubi, kemudian Asy-Syanqiti dan juga yang lainnya juga demikian. Cuma sekali. Dari kalian ya, ingat belum? Dicamkan baik-baik, Isra itu cuma sekali. Begitu pula Mi'rajnya cuma sekali. Pembahasan yang lainnya lagi. Beliau itu mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Rohnya saja yang mengalami, ataukah roh tak badan-badannya? Itu juga ada perbincangan di kalangan para ulama. Mayoritas besar ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para sahabat dan seluruh para imam yang setelahnya, mereka menyatakan bahwasanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengalami peristiwa Isra Mi'raj itu biruhihi wa jasadihi yaqdatan la manaman. Beliau mengalaminya dengan roh dan jasadnya. Nyesek badan-badannya ya. Roh dan jasadnya. Dalam keadaan beliau terjaga, tidak dalam posisi tidur. Dari ya? Mungkin ini. Dari mana? Ada. Ini mayoritas besar para ulama. Dan itu menjadi keyakinan kaum muslimin terkait dengan masalah ini. Dan dimasukkan oleh para ulama dalam buku-buku akidah mereka. Di antaranya ada Tahawi menyebutkan dalam bahasa Tahawiyahnya. Ada lagi yang mengatakan beliau itu mengalami peristiwa Isra Mi'raj itu fil manam, dalam mimpi ketika tidur. Jadi beliau sedang tidur mimpi begitu, dalam mimpinya itu menyaksikan perkara yang besar. Beliau dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menyaksikan juga banyak peristiwa besar di situ, kemudian naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, lebih dari langit yang ke-7, sampai ke sebuah tempat yang sampai beliau mendengarkan gorosan tentang takbir. Itu dalam mimpi. Allahumma musta'an. Ada yang mengatakan begitu. Ada lagi yang mengatakan beliau itu mengalami peristiwa Isra Mi'raj itu rohnya saja. Rohnya saja. Jasadnya masih ada di Mekah. Rohnya yang kesana kemari. Rohnya dari Mekah kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas langit. Itu rohnya, bukan dengan jasadnya. Ini semuanya terbantah dengan sekian banyak argumentasi. Argumentasi yang pertama disebutkan dalam ayat yang pertama dalam surat Al-Isra. Perhatikan baik-baik. Allah mengatakan dalam ayat ini, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Segala Maha Suci Allah. Disebutkan dengan kata-kata Subhan, Maha Suci Allah. Ini katanya para ulama, di antaranya Imam As-Suyuti rahimahullah menyebutkan
Ini ayat dimulai dengan tasbih subhana, untuk menunjukkan bahwasanya peristiwa ini betul-betul terjadi. Allah disucikan dari unsur kedustaan dalam urusan ini. Dan yang kedua, kata-kata subhana, maha suci Allah, dipergunakan untuk al-umur al-'idham, perkara-perkara yang sangat besar, yang sangat dahsyat, bukan perkara yang lain. Kalau seandainya, kata para ulama, kalau seandainya itu terjadinya dengan dalam mimpi, enggak heboh. Kan gitu ya, yang namanya orang mimpi ya bisa saja, bahkan yang mimpi kelahi dengan makhluk yang paling apa begitu ya mungkin jadi dalam mimpi. Nanti dalam mimpi ya ketemu dengan makhluk yang dihayalkan sekarang ini, ada hewan yang besar, dinosaurus. Dan misalnya itu mungkin terjadi dalam mimpi ya. Nggak ada yang heboh, nggak ada yang besar, nggak ada yang dahsyat. Ini yang pertama kata beliau, menunjukkan ini kenyataan, bukan dalam mimpi, kenyataan, sadar, rohnya dan jasadnya. Yang kedua, disebutkan di sini menggunakan lafaz bi'abdihi, subhanalladzi asra bi'abdihi, semasa Allah yang mengisrakan hambanya. Katanya para ulama, yang namanya kata-kata abdun, hamba, suatu kalimat yang menunjukkan sebuah sosok manusia insan yang namanya hamba. Gitu ya. Yang padanya ada roh, ada jasad. Itu namanya abdun. Gitu ya. Antum dikatakan Abdullah, hambanya Allah. Ente ini roh saja ataukah sama jasadnya? Jawabannya roh dan jasad. Dan yang dimaksud dengan abdihi, hambanya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu roh dan jasad. Bukan Nabi Muhammad itu roh saja. Tidak, tapi roh dengan jasad. Paham ya? Ini yang kedua. Yang berikutnya ialah dalam peristiwa Isra tersebut disebutkan dalam riwayat Ar-Rasul SAW menaiki apa? Naik apa ini? Dari Mekah ke Masjidil Aqsa ini. Menaiki Buraq. Lafaz tegas dengan lafaznya Buraq. Buraq itu ialah dabbatun abyad atwal atau abyad tawil dunal baghl wa fawqal himar. Buraq itu ialah sebuah hewan tunggangan putih panjang, sama dia itu di bawahnya baghl. Baghl itu peranakan himar dengan kuda, namanya baghl. Di atasnya himar, keledai. Jadi lebih gede daripada keledai, lebih kecil daripada biron. Kalau seandainya adalah mimpi, ada apa kemudian menggunakan buraq segala? Bahkan bukan dalam riwayat yang sahih, ketika itu buraq tidak mau dinaiki, dimarahi sama malaikat Jibril. Nah, lagi ya buraq takkan ada. Kenapa kamu berbuat begini wahai buraq? Demi Allah tidak ada seorang pun yang menaiki kamu yang lebih mulia di sisi Allah daripada Muhammad. Sekali ketika itu buraqnya langsung gemeter keringetan. Disebutkan dalam Musnad Ahmad, ditambah lagi sanadnya. Tamam. Alhamdulillah buraq. Namanya naik kendaraan itu menungso yang dengan roh dan jasadnya, bukan di alam khayal. Apalagi dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan sebelum peristiwa Isra itu beliau dibelah dadanya, dicuci kembali hatinya. Sebagaimana waktu masih kecil, masih umur 4 tahunan itu, ketika masih diasuh sama siapa? Halimah Sa'diyah, dibelah dadanya. Ini pendapat sebagian ulama dan disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari. Dalam mimpi dipelajarinya. Itu semuanya bukti yang menunjukkan bahwasanya Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasul alaihi salatu wassalam itu dengan roh dan jasadnya, dan beliau sadar terjadi dalam satu malam. Kok bisa Ustaz? Tidak mungkin itu. Secara kalkulasi ilmu manusia itu, secanggih-canggihnya ilmunya manusia itu tidak mungkin terjadi dalam satu malam itu.
Bayangkan pada masa itu nggak ada pesawat jet. Yang ada cuma kuda atau onta atau kodai atau bihor atau misalnya itu. Jarak antara Mekah dengan Baitul Maqdis jauh. Baitul Maqdis di mana? Di Syam. Nah, sekarang di Al-Aqsa ya. Di Syam namanya. Sekarang di wilayah mana itu? Di Palestina. Kalau dulu disebut dengan nama Ilya. Disebut namanya Ilya. Berapa jauhnya Mekah dengan Palestina? Perlu nyebrang sungai? Nyebrang laut? Enggak ya? Enggak perlu ya? Enggak perlu. Tapi belok sedikit. Itu kalau sekarang menggunakan mobil yang paling cepat di dunia. Wah, nyampe dari mulai pada Isya sampai subuh. Enggak mungkin nyampe. Kalau pesawat ya kalian bisa nyampe. Dulu nggak ada itu semua, yang ada berkuda, yang namanya onta, yang namanya kodai. Bagaimana mungkin terjadi? Nggak mungkin. Itu baru sampai di mana? Di Masjid Aqsa. Belum, ini alatnya. Dari situ belum naik ke langit dunia, langit 2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, dan terus naik sampai Sidratil Muntaha, sampai ke sebuah tempat yang tidak pernah dijamah oleh makhluk manapun. Kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan dalam riwayat sampai mendengarkan goresan tengah takbir ketika itu. Ya mungkin dalam semalam ini. Jawabannya dia. Ini mungkin seperti ini disampaikan oleh kaum orang Bali, ada orang kafir, orang Muslim yang balilo, yang nggak beres-beres itu, yang otaknya sudah mulai tertuji dengan pemikiran kafir. Mungkin masih sudah meninggal. Jawabannya dia. Kalau menggunakan otakmu itu, ya jelas gak kesampaian, Dul. Tapi kalau kemudian antum memandangnya itu ya dengan kudratullah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, semua itu gampang terjadi. Allah yang menghendaki, bukan kamu itu. Allah yang menghendaki. Barakallahu. Sehingga tidak perlu kamu ragukan lagi. Yang penting keimanan. Kalau kamu yakin iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu yakin iman dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, itu semua paling gampang. Kun fayakun, jadi semuanya itu. Jangankan dalam semalam, dalam kurun waktu 1 detik pun bisa. Barakallahu. Sehingga tidak perlu kemudian ada perbincangan macam-macam. Intinya yang Allah itu terjadi dengan roh dan jasadnya beliau dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi atau tidur. Saya belum melihat dari mulai Mekah sampai ke Palestina, melihat semua yang ada itu. Bahkan bukan dalam riwayat belum melihat kafilah dagangnya orang Quraisy. Semua kejadian belum lihat ketika itu. Ini begini, ini datangnya, ini ada ontanya yang hilang segala macam, tahu semua. Barakallahu fikum. Sudah paham ini? Mudah insyaallah. Ini permasalahan yang berikutnya yang dibahas oleh para ulama. Sekarang kita masuk pada peristiwanya.